Kalau bedanya dengan sekolah yang sudah settle, dengan sekolah yang baru merintis, itu bebannya jauh lebih banyak di yang baru merintis ya. gitu kan. Karena semuanya baru dan kita harus sesuaikan standar, kita harus set up standar. Ini yang saya yakini, ketika dalam hal mendidik anak, sekolah itu nggak bisa sendirian. Oke. Sekolah itu harus dibantu oleh orang tua gitu kan. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam podcast BPK Penabur Bandung di channel YouTube BPK Penabur Bandung. Nah, kali ini kita kunjungan ke salah satu sekolah yang baru nih Pak ya, sekolah yang fresh gitu ya. Sebuah SMP yang baru saja ada gitu ya, baru berapa tahun? Baru Jalan tahun ketiga. Jalan tahun ketiga ya. Nah, mau akan meluluskan angkatan pertamanya nih kira-kira. Betul. Oke. Sudah bisa nebak dari mana? Nah, silakan Pak, dari siapa ini? Hai, saya Kris, Kepala Sekolah SMPK BPK Penabur Kota Baru Parahyangan. Oke, jadi Kota Baru Parahyangan itu salah satu BPK penabur yang paling sekarang SMP-nya bungsu ya. Bungsu ya. SD-nya sudah lama ya, sudah lama. Nah, sekarang angkatan SMP-nya baru tahun 2020. Dari tahun 2020 ya, benar gitu. Itu lucu Pak ya, baru pertama kali sekolah langsung pandemi. Gitu ya. Jadi kayak homeschooling gitu. Ya, homeschooling jadi ya. Tapi itu serunya ya, jadi tantangan tersendiri. Kalau Pak Kris sendiri dibilang, dari awal berarti udah jadi kepala sekolah ya di sini ya? Kalau dari SMP-nya, iya, saya kepala sekolah pertama. Oke, nah ini ya, jadi gimana Pak rasanya kalau mengelola SMP yang baru itu rasanya seperti apa? Tantangannya apa? Tantangannya banyak, karena saya basic nggak ada di SMP, jadi saya sebelumnya jadi guru di jenjang SD ya. Dan kebanyakan memang berkecimpungnya di dunia pendidikan dasar. Oke. Ketika harus mengelola dan memimpin di jenjang SMP, itu cukup membuat saya struggle sebenarnya di awal-awal, apalagi plus online. Ya, langsung pandemi ya waktu itu. Betul, gitu kan, dimana segala sesuatunya tuh harus di set up dari awal dan harus benar-benar matang. Dan yang paling beratnya adalah kita ngebawa kepercayaan orang tua. Gitu kan. Jadi memang struggle-nya di situ. Cuma berkat dukungan dari beberapa kepala sekolah di SMPK BPK Penabur Bandung dan juga dari pengurus dan juga dari rekan-rekan guru yang ada di sini, masalah itu gampang jadinya. Oke, jadi kan 2020 itu kan berarti masuknya udah langsung online ya? Udah langsung online ya, gitu. Langsung online. Kita juga nggak pernah ketemu secara fisik. Anak-anaknya ketemu orang tuanya juga by Zoom. Dan pengajaran ya semuanya by Zoom gitu. Oke, wah itu langsung dipaksa jadi online ya begitu berdiri. Tapi seru Pak karena jadi tantangan juga ya. Dan maksudnya kan Bapak pernah juga ya ngajar di sekolah yang katakanlah sudah cukup lama berjalan gitu ya, gitu ya, di sekolah dasar waktu itu. Dan akhirnya pindah ke di sini ya, itu sama-sama penabur juga kok ya, sama-sama penabur. Tapi emang jadi apa perbedaan yang paling dirasakan Pak dengan sekolah yang sudah struggle cukup lama dengan yang baru merintis itu karena tadi ya mencoba menjaga kepercayaan dan juga merintis hal-hal yang baru sekali ya. Benar. Betul, dan juga apa ya, menjalankan sekolah ini tuh mau dibawa kemana. Nah itunya yang memang benar-benar jadi tanggung jawab seorang kepala sekolah tuh di situ. Ketika ya sama lah kalau kita naik mobil, terus kita nggak ada tujuannya, pasti kita bisa kemana-mana gitu kan. Bisa ambil jalan sama sini, jalan sana gitu kan. Tapi ketika kita punya tujuan, pasti waktu yang ditempuh maupun jarak yang ditempuh itu pasti akan lebih efisien. Nah, kalau bedanya dengan sekolah yang sudah settle, dengan sekolah yang baru merintis, itu bebannya jauh lebih banyak di yang baru merintis gitu kan. Karena semuanya baru dan kita harus sesuaikan standar, kita harus set up standar. Nah di situ yang susah. Ya, tapi sejauh ini udah bisa enjoy lah ya, sudah
sudah di-enjoykan saja. Angkatannya bentar lagi akan lulus nih ya. Iya, Jadi kita bisa juga. melihat untuk ke arah itu yang lebih baik gitu. Nah, kalau Pak Kris sendiri melihatnya kan ini katakanlah agak di pinggiran kota ya posisinya, terus juga pemukiman-pemukiman baru rata-rata, dan rata-rata adalah anak-anak dari keluarga yang ini baru berkeluarga lah ya. Baru Jadi berkeluarga, udah betul. seperti itu. Nah, ada ini nggak Pak sendiri? Apa hal yang jadi ciri kalau boleh dibilang apa yang ditekankan memang kalau di sekolah ini kalau Pak melihatnya? Kalau yang ditekankan di sekolah ini tentunya selain akademis, Ya. itu adalah karakternya. Di mana di sekolah ini kami berusaha menanamkan karakter kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu sangat-sangat ditekankan di sekolah ini supaya anak-anak bisa mempunyai kepercayaan diri, bukan dalam hal ngatur orang aja, tapi ketika mereka mengungkapkan pendapat mereka punya seperti self assurance. Kalau ini pendapat saya, gitu kan, dan mereka juga diajari untuk menghargai pendapat orang lain. Kebetulan di lingkup di sini kan masih kecil, jadi jumlah murid juga masih sedikit, jadi pengawasan dari guru itu sangat-sangat bisa terpantau siswa-siswinya gitu. Dan bagi saya sendiri, saya juga tahu anak-anak ini. Saya juga tahu di mana mereka tinggal. Kebetulan kan dulu saya pernah tinggal di Kota Baru dan cukup dekat juga dengan orang tua, dan itu sangat-sangat membantu karena ini yang saya yakini ketika dalam hal mendidik anak, sekolah itu nggak bisa sendirian. Sekolah itu harus dibantu oleh orang tua gitu kan, karena kan memang di sekolah sih paling cuma 8 jam. 8 jam dalam satu hari. Selanjutnya kan dengan orang tua. Apalagi waktu kami merintis itu full di rumah. Gitu kan. Jadi mau gak mau kita harus libatkan orang tua. Orang tua repot, ya. Tapi puji Tuhan orang tua di SMP KKBP ini sendiri sangat-sangat kooperatif dengan pendidikan anaknya dan sangat terbuka untuk bisa bekerja sama dengan sekolah gitu sih Pak. Itu yang jadi mendorong supaya tetap ini ya berkolaborasi dan bersinergi ya. Betul sekali. Wah, ini pengalamannya jadi kepala sekolah ini walaupun singkat tapi ternyata langsung menantang ya gitu, langsung menantang sekali. Nah, kalau Pak Kris melihat sebenarnya pendidikan untuk SMP itu sebenarnya fokusnya gimana sih Pak? Karena kan kita tahu lah ya kan kalau di TK mungkin anak-anak belajar untuk sambil bermain ya, SD katakanlah udah mulai lebih serius dipersiapkan untuk ini. Nah, kalau SMP sebenarnya fokusnya kemana? Apalagi di usia yang katakanlah pra-remaja dan remaja ya di situ. Nah, kalau Bapak ngeliatnya seperti apa Pak? Apa sebenarnya fokus dari pendidikan SMP? Fokus dari pendidikan SMP itu adalah mempersiapkan mereka ke jenjang yang selanjutnya. Sebenarnya karena kan di jenjang SMP itu kan jenjang yang singkat. Cuma 3 tahun gitu kan. Nah, untuk mempersiapkan anak-anak ke SMA, kalau zaman dulu kan masih ada penjurusan IPA IPS, itu kan dipersiapkannya di SMP gitu kan. Tapi kan sekarang belum nggak lagi seperti itu kan. Jadi apa yang menjadi fokus dari si jenjang SMP sendiri itu, kita mau ngelurus ini. Mereka mau jadi apa, menjadi orang seperti apa di kemudian hari. Apakah jadi desainer, jadi arsitek. Kalau dulu kan zamannya saya di SD itu ditanyain apa sih kamu mau jadi apa? Pasti 5 gitu kan. Jadi presiden, dokter, jadi guru, jadi arsitek dan itu ya gitu ya. Tapi sekarang kan udah macam-macam gitu kan. Nah, ketika tugas kami sebagai guru adalah mempersiapkan mereka untuk mengerucutkan tujuan hidup mereka seperti apa. Dan juga dari jenjang SD dengan jenjang SMP itu kan memang ada gap. Di mana jenjang di di SD itu kan mereka mulai banyak tugas gitu kan. Nah, di SMP itu mereka lebih diarahkan untuk ketika mereka punya tugas, mereka harus tanggung jawab dengan tugas itu. Mereka presentasikan, mereka visualisasikan, mereka paparkan. Seperti itu. Jadi memang tujuannya ke situ sih. Jadi udah mulai bukan sekedar kamu ngerjain ini ya, tapi udah ada tanggung jawab dan kemandirian di sana. Betul. Wah, ini jadi sesuatu yang memang difokuskan gitu ya. Makanya kayaknya pelajaran-pelajaran di SMP memang tidak bisa sekedar kita kasih tahu materinya gitu Pak. Ya. Jadi memang harus ada mungkin kayak project base ya atau lain gitu. Betul. Jadi sistem pembelajarannya juga kita nggak bisa lagi teacher centered. Jadi guru yang menjadi sumber informasi enggak. Cuma yang kami tekankan di sini adalah kami men-trigger anak, apa sih yang kamu tahu tentang ini? Mereka setiap anak akan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda dan itu kita bisa kolektifkan menjadi satu definisi dari materi pembelajaran itu. Wah, jadi
ini ya apa mendorong anak supaya juga berpikir Kritis, mandiri ya, berkritis betul. mandiri dan untuk seperti itu. Wah, itu yang ditekankan. Jadi materinya yang soal nulisnya bisa banyak ya, bisa apapun gitu ya. Tapi betul. kita bisa menerjemahkannya supaya anak bisa Satu arah, ya. targetnya sama. Ya, gitu. Itu yang ditekankan di pembelajaran di SMP. Jadi ada sisi kemandirian dan sisi kritis ya, reflektif dari anaknya tadi gitu. Nah, itu kalau boleh dibilang sejauh ini kesampaian nggak sih Pak kalau yang dilakukan di sekolah atau tantangannya apa kira-kira kalau untuk seperti itu? Kalau dibilang sukses 100% ya dalam hal apapun pasti ketika kita mencoba itu nggak 100% gitu kan, pasti ada yang miss gitu kan, tapi ketika ada yang miss kita evaluasi lagi harusnya gimana sih, harusnya pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Tantangannya adalah ketika ada guru yang tidak mau ke arah situ. Jadi ada guru-guru yang tidak mau berinovasi. Itu tantangannya. Tapi puji Tuhannya di sini sih nggak ada. Berani semua ya inovasinya Berani, ya. Gitu. berani karena gurunya masih muda-muda. Ya itu sisi keuntungan juga ya karena memang bisa. Gitu kan. Jadi memang kita lebih tekankan guru untuk lebih bisa berinovasi supaya anak-anak juga melihat gurunya menjadi teladan buat mereka gitu. Jadi kadang-kadang memang si gurunya yang memang dituntut supaya lebih kreatif, lebih menghadirkan mata pelajaran itu bukan sekedar infonya doang ya gitu. Karena kalau itu kan bisa dicari ya, itu lebih gampang. Tapi yang mendorong stimulus anak supaya bisa mandiri dengan apa yang dia pelajari gitu. Kalau jadi guru kan memang lebih enak gitu kan. Kita kasih umpan, mereka itu sendiri gitu kan. Ya, daripada kita terus kasih makan terus gitu kan betul. Gitu. Kita ingin capek sendiri. Tapi kayaknya kalau yang pertama tadi lebih sulit Pak karena kita butuh kreatif, kita butuh update diri terus kan. Betul. Itu yang jadi tantangan dan memang kayaknya kebutuhan pendidikan abad 21 udah seperti itu ya. Memang kita harus sebagai sekolah juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Jadi memang kebutuhan anak-anak zaman sekarang kan, kalau zamannya saya dulu ketika kita mau cari tahu sesuatu, kita yang harus nyari di koran, nyari di perpustakaan. Tapi zamannya anak-anak sekarang itu informasi datang ke mereka. Langsung terekspos kan. Betul. Gitu. Mereka bangun tidur pun udah langsung ada berita apa gitu kan. Itu yang harus kita siapkan buat mereka. Ya, jadi ledakan informasi tadi membuat anak memang sebenarnya sudah cukup aware ya dengan hal-hal yang sifatnya pengetahuan. Tinggal tadi bagaimana kita menstimulus supaya itu jadi mengarahkan gitu dia ya ke arah yang lebih baik. Itu jadi tantangan di SMP seperti itu kayaknya. Betul. Pak, ya. Karena kan anaknya udah mulai puber, udah mulai suka, udah mulai TikTokan gitu kan. Iya ya, banyak ya. Banyak. Itu tantangan sendiri. Bapak juga harus TikTokan kayaknya. Oke Pak, kita nanti mungkin bisa lanjutin lagi obrol-obrol yang menarik ya soal SMP ini. Tapi semoga ya di SMPK BPK Penabur Kota Parahyangan ini dapat memulai belajar terus untuk semakin inovatif gitu ya, semakin maju. Apalagi nanti lulusan pertamanya ya, kita harapkan itu jadi yang terbaik, jadi yang best pokoknya ya karakternya. Thank you banget nih Pak Kris sudah berbagi sama kita gitu ya. Juga buat rekan-rekan tetap menyaksikan gitu ya. Jadi ini salah satu contoh sekolah yang paling bungsu di BPK Penabur Bandung ya. Tapi tetap inovatif ya, tetap berusahakan hal yang baik dan semangat muda dan semangat dari rekan-rekan di sini itu semoga jadi inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya bersama BPK Penabur Bandung. Maju terus BPK Penabur Bandung. Salam semuanya. Dadah.